Hai semua. Jumpa lagi dengan Dapur Jempol di sini. Buat kalian yang suka jajan kegacoan, pasti nggak asing dong sama udang keju satu ini. Nah, kali ini tuh aku mau bikin sendiri udang keju ini. Biar makan lebih puas dan sekalian mau nyetok juga, soalnya suka banget aku sama jajanan satu ini. Gurih lembutnya daging udang berkombinasi sama isian keju lumernya bener-bener bikin nagih. Yuk langsung aja kita bikin udang keju gacoannya. Ini ada dada ayam, aku belinya 500 gram atau setengah kilo. Tapi setelah tak filet diambil dagingnya aja, jadinya 350 gram. Ini buat campuran udangnya, soalnya kalau pakai daging udang semua itu mahal ya guys ya. Terus ini ada udang, aku belinya 1/4 kilo atau 250 gram. Tapi setelah tak bersihin tinggal 150 gram aja. 4 batang daun bawang, ini kita pakai bagian bawahnya aja ya, atau yang warnanya putih gini. Bawang putih goreng, ini tak pakai 3 siung. Merica bubuk setengah sendok makan. Saus tiram 1 sendok makan. Gula pasir 1 sendok teh. Penyedap rasa ayam 1 sendok teh. Micin 2 saset kecil. Minyak wijen 1 sendok makan. Kecap asin 2 sendok makan. Telur ayam 1 butir. Keju 1 batang. Ini aku pakai keju pro cheese spready, soalnya teksturnya itu lumer, jadinya pas buat isian. Sebelum dipakai, usahakan masukkan keju ini ke freezer terlebih dulu, seharian kalau bisa, biar keras dan gak lembek kayak gini dan nantinya mudah dipotong-potong. Tepung tapioka 6 sendok makan, tepung terigu 2 sendok makan, tepung panir secukupnya. Usahakan tepung panirnya itu butirannya atau remah-remahannya kecil-kecil halus kayak gini, soalnya kalau terlalu besar bisa dicoper dulu. Oke, pertama kita potong-potong dulu daging udangnya. Kita potong asal aja, soalnya kita cincang kasar udangnya ini. Cincang-cincang udangnya ini kayak gini. Ini sengaja nggak aku blender itu soalnya supaya dapat tekstur daging udang yang masih kasar di adonan udang kejunya. Jadinya biar lebih kerasa gitu. Nggak usah halus-halus banget, kurang lebih kayak gini aja. Dan daging udangnya bisa disisihkan dulu. Untuk daging ayamnya kita akan chopper atau blender halus aja. Ini tak potongin dulu supaya mudah halusin daging ayamnya dan biar choppernya itu lebih awet guys. Ini tak masukin setengah dulu biar nggak terlalu berat beban choppernya. Terus tak masukin sisa setengah daging ayamnya lagi. Habis itu masukin bawang putih gorengnya tadi. Sama merica bubuknya juga dimasukkan. Kita chopper lagi sampai halus. Karena ada kendala teknis dan choppernya mati karena panas, jadi ini tak pindahin proses penghalusannya ke blender, soalnya belum cukup halus tadi. Oh iya guys, hampir kelupaan, ini daun bawangnya juga masuk buat kita halusin. Kalau sudah halus, habis itu kita taruh semua daging ayam halusnya ke wadah. Sama masukin semua daging udang cincangnya tadi. Masukkan kecap asin sama minyak wijennya. Penyedap rasanya juga masuk. Kita tambahin gula, tambahin juga saus tiramnya. Sama semua micinnya kita masukin. Terus kita aduk-aduk adonan daging udang dan ayamnya ini biar bumbunya nyampur rata semua. Habis itu kita masukin tepungnya, kita pecahin dan masukin telur ayamnya. Aduk-aduk lagi sampai nyampur rata semua adonannya. Masukin juga tepung terigunya dan aduk-aduk lagi ya guys. Nah, ini kalau sudah bisa disisihkan dulu aja. Lanjut kita potongin kejunya.
Ini tak potongin jadi 3 bagian besar kayak gini, terus tak potongin lagi jadi 4 bagian, tiap potongnya kayak gini. Kalau sudah semua, kita bisa potongin lagi kejunya per potongan jadi 2 bagian, tergantung selera aja ya. Kalau mau dipakai jualan bisa lebih kecil-kecil aja ya potongan udang kejunya. Soalnya pas aku makan udang keju gacoan itu, ukuran kejunya juga nggak terlalu banyak. Soalnya kan perlu ngambil profit juga ya kan. Tapi ini aku buat konsumsi pribadi, jadinya potongan kejunya agak lebih besar-besar kayak gini. Nah, kalau sudah semua, bisa disisihkan dulu dan lanjut kita bentuk udang kejunya. Ini tak kasih minyak dulu tanganku supaya nggak lengket guys. Terus ambil adonan sekitar 1 sendok makan dan ratain kayak gini di tangan. Terus kita kasih potongan keju di tengahnya ini dan tutup kayak gini. Sama kita bentuk-bentuk sampai hasilnya kayak gini. Habis itu kita taruh ke tepung panirnya. Ini tak bentuk dulu bagian udang kejunya sampai dapat beberapa buah. Baru nanti tak balurin ke tepung panirnya. Terus kita balurin tepung panirnya ke udang kejunya seperti ini sambil agak ditekan-tekan sedikit aja biar panirnya menempel. Tap-tap aja kayak gini dan jadi deh. Lakukan proses pembentukan udang keju dan pembaluran panirnya sampai semuanya selesai. Lumayan effort juga ini guys bikinnya ternyata. Udah paling enak tinggal hap dan makan nih. Sekedar info aja, ini di daerahku harganya 15 ribuan, 3 piece, dan ukurannya juga gak segede-gede yang aku bikin ini. Jadi kalau yang mau bikin ini buat ide jualan, bisa dimodifikasi sendiri ya. Misalnya aja komposisi tepungnya bisa dibanyakin jadi 2 kali lipat biar dapat lebih banyak adonan. Kalau yang aku bikin ini bisa dibilang masuk ke versi premiumnya, soalnya dagingnya nampol banget dan ukurannya juga lumayan besar. Nah, akhirnya guys, setelah berlelah-lelah tadi, ini hasilnya jadi 23 piece dan hasilnya besar-besar banget ini udang kejunya. Asli ini lebih besar kalau dibandingkan ukurannya sama udang keju gacoan yang biasa aku beli. Beuh, bakal puas pol ini kalau mau ngemil atau lauk makan. Nah, ini mau aku wadain aja terus mau aku frozen. Bisa tahan sekitar 1 bulanan asalkan ditaruh di freezer ya. Lumayan kan, stok ngemil sebulan udah aman. Ya, walaupun gak sampai sebulan juga udah habis ini udang kejunya. Udah segini aja dan sebagiannya lanjut kita goreng. Panasin minyak lumayan banyak dan tunggu sampai cukup panas ya. Pakainya api sedang aja ya supaya matang udang kejunya ini merata dan tepung panirnya juga bisa tetap bagus dan gak gosong. Jangan lupa sesekali balik biar kematangannya itu merata ya dan hasilnya cantik. Ini aku goreng di api sedang itu sekitar 8 menitan dan setelah matang golden brown kayak gini baru bisa kita angkat. Gimana guys? Bagus banget kan? Hasil udang kejunya warnanya kekuningan bagus dan gak gosong. Pastinya dagingnya juga matangnya merata ke dalam. Gimana? Gampang banget kan bikin udang keju gacoan sendiri di rumah yang isi kejunya selumer ini? Langsung aja cobain.